إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mungkin di antara kita ada yang beranggapan ketika melihat orang-orang manusia yang sukses dari segi ekonominya, mereka sukses karena rata-rata adalah mereka berdagang, pengusaha, penjualan. Pun demikian, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, kalau kalian ingin sukses dunia, terlebih kelak di yaumil qiyamah, maka perhatikan apa yang Allah Ta'ala rumuskan dalam perdagangan yang Allah Ta'ala lelang kepada siapa saja yang ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 hingga ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang ke-10 dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian, adullukum, aku jelaskan, aku tunjuki. Allah Ta'ala yang jelaskan, maukah ditunjuki ala tijaratin, atas perniagaan, perdagangan, usaha, tunjikum, yang jika kalian melakukan usaha itu, tunjikum, kalian akan selamat min adzabin alim, dari azab yang begitu pedih. Setiap kita tidak ada jaminan untuk selamat dari azab Allah di yaumil qiyamah. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk Allah untuk berdagang, untuk berniaga dengan niaga yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan selamat dari azab yang begitu pedih kelak di yaumil qiyamah maupun sebelumnya adalah di alam kubur. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama modalnya adalah kalian itu mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nih, yang harus dicatat. Mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan senantiasa kalian itu berjihad di jalan Allah. Kemudian dalam dagangannya apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan
jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Perniagaan yang dilakukan oleh manusia kebanyakan yang hidup di muka bumi ini sebatas dia wafat selesai, dan harta yang dia cari tidak lebih dari 3. Dia mencari susah payah. Begitu dia dapatkan, dia payah juga menjaga harta tersebut. Dan sesudah dia menjaganya, kemudian harta itu tidak dipakai untuk bertoat, untuk taat kepada Allah, maka dia mati, dia bisa diazab dengan sebab harta tersebut. Tetapi perniagaan Allah Ta'ala adalah dengan 2 tadi modalnya, yaitu adalah yang pertama mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, dia senantiasa berjihad kepada Allah. Dan yang ketiga, barang dagangannya yaitu adalah dirinya sendiri dan harta yang dia miliki. Kemudian dari itu Allah Ta'ala jelaskan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Yang itu adalah tempat yang paling baik. Wa masakin thayyibatan. Tempat yang paling baik dibandingkan tempat yang paling nikmat, yang paling indah di dunia ini. Zalikal fawzul 'azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang begitu besar. Kemenangan yang begitu besar. Dan bukan itu saja. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-13, Allah Ta'ala jelaskan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Ditambah lagi dengan kecintaan wa ukhra tuhibbunaha, kecintaan terhadap kalian. Nasrun min Allah, Allah akan tolong dia. Di dunia Allah akan tolong. Wa fathun qarib, dan akan segera datang pertolongan Allah yang sebentar. Wa basyiril mu'minin. Oleh sebab itu, jelaskanlah, kabarkan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ini perniagaan yang akan menguntungkan manusia selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan modal yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan senantiasa dia berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian mungkin kita pernah mendengar atau belajar prinsip ekonomi. Yang mana prinsip ekonomi itu singkatnya adalah dari modal yang sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang sebesar-besar. Modal Rp1.000 dapat untung Rp100.000, Rp200.000, Rp1 juta, Rp1 miliar, dan seterusnya. Ini prinsip ekonomi yang dibuat oleh manusia. Jauh sebelum prinsip ini muncul, ternyata syariat dinul Islam telah mengajarkan itu terlebih dahulu. Banyak amalan-amalan di dalam Islam yang lebih unggul dibandingkan itu. Di antaranya ada banyak sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan 5 poin. Insya Allah di pekan yang akan datang saya akan jelaskan lagi poin-poin yang berikutnya. Yang pertama, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dia. Pada hadis yang terakhir, beliau membawakan sebuah hadis, yaitu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat khafifatani ala lisan yang enteng di lisan, enteng disebutkan di lisan, tapi saqilatani fil mizan, kelak di yaumul qiyamah kalimat ini berat timbangannya. Habibatani ila rahman, dan Allah yang Maha Pengasih juga cinta dengan kalimat ini. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah dengan segala pujian. Maha suci Allah dengan segala pujian. Subhanallahil azim, Maha suci Allah dengan segala agungan.
dengan mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah ya, dia akan untung langsung untung-untungan yang begitu besar. Dari modal yang sekecil-kecilnya dia mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Ini prinsip ekonomi yang begitu menguntungkan bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah. Gunakan waktu-waktu kosong kita. Ketika kita naik motor, naik mobil, daripada mata kita jelalatan melihat yang tidak karu-karuan, baca lisan kita. Subhanallah bihamdi subhanallah. Sambil menunggu antrian, sambil dalam keadaan waktu kosong, gunakan lisan kita. Subhanallah bihamdi subhanallah. Ini prinsip ekonomi yang begitu menguntungkan. Modal kecil, untungnya begitu besar. Modal kecil, bahkan minyak. Tapi begitu berat timbangannya berat dia. Dan Allah cinta. Orang yang Allah cintai pasti Allah akan ridho dan sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini prinsip ekonomi dalam Islam yang menguntungkan dengan modal kecil menghasilkan keuntungan yang begitu besar. Kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi kita yang mulia pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang dari kalian itu berwudu. Wudu adalah bagian daripada syarat untuk melakukan salat. La taqtal salatu ahadikum idza haddatsa hatta yatawadda. Tidak sah salat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga salat yang wajib 5 waktu, sehingga minimal seorang muslim melakukan wudu adalah 5 kali dalam sehari. Minimal. Dan maksimalnya terserah. Silakan. Memperbarui wudu sekalipun dia tidak batal adalah sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah berwudu, kemudian ayat berlugu, dia bersungguh-sungguh di dalam wudunya. Awis bingung, atau juga dia sempurnakan wudunya. Wudu boleh sekali-sekali, boleh 2 kali. Yang lebih afdal adalah 3 kali. Tetapi ingat, dalam berwudu ada larangan untuk tidak boleh mubazir dalam perkara air. Dia wudu sesuai dengan yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian summa yaqul, setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi riwayat at-Tirmidzi zada Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dia berdoa setelah dia berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada menyekutuinya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan pesannya. Dalam redaksi Imam At-Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang senantiasa bersuci. Illa futihas lahul abwabul jannati, melainkan orang yang membaca doa tadi berwudu, berapa air yang digunakan? Modalnya berapa coba? Berwudu. Ada modalnya sampai 100.000 untuk berwudu. Kadang gratis berwudu di masjid dan di musola. Tapi ketika dia sudah berwudu, dia berdoa dengan doa tadi, maka Nabi kita yang mulia jelaskan, illa futihas lahu abwabul jannati tsamaniyatu, melainkan orang tersebut dibukakan pintu surga, 8 pintu surga dibukakan baginya. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dipersilakan dia masuk dari pintu yang mana saja. Dari pintu mana saja. Belum lama kita lihat ketika pintu istana negeri kita dibuka, orang sampai sujud sama penghuni istana itu. Masya Allah, ini kesini. Apalagi dibukakan pintu langit yang begitu mulia.
Pintu surga yang dibuka bukan pintu istana negeri kita. Begitu mulia. Kalau kita saja bisa masuk ke istana negeri yang ada di negeri kita, kita akan bangga. Kita ceritakan, wah semalam saya masuk ke istana negeri ini. Saya ketemu sama penghuni-penghuninya. Sampai bahkan ada berita orang sujud sama penghuni itu. Wah, ini baru di dunia. Tetapi ini janji Allah melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW dengan sebab modal yang sekecil-kecilnya seseorang akan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Berwudu bahkan gratis dia masjid dan sholat. Dia berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dengan doa seperti itu, maka illa fatihas salahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Dipersilakan dia masuk dari pintu 8 pintu tadi. Ini prinsip ekonomi yang sangat menguntungkan bagi orang yang senantiasa beriman kepada Allah Jalla. Yang kedua, yang ketiga, di hari yang mulia ini, hari Jumat, Nabi kita yang mulia pernah bersabda, hadis yang sahih, mari yatasal yaumal Jumat. Barang siapa mandi pada hari Jumat, ghusl janabah, dia mandinya seperti mandi junub, dibasahkan semua rambutnya. Sunnahnya adalah dengan berwudu, bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri dan seterusnya. Kemudian sumbaraha isa'atil ula faka'annama qarraba badan. Ketika dia setelah mandi, maka wanita dia berangkat pada waktu yang pertama. Waktu pertama itu jam berapa? Selesai subuh kurang lebih jam 5. Jam 5 sampai masuk Jumat jam 12. Kurang lebih ada 6 atau 7 jam. Kita bagi aja dulu 7 jam ini. Kurang lebih 1 jam seperempat menit. Dari jam 5 sampai jam 6 atau setengah 7 dia datang ke masjid. Maka annama qarraba badan. Seakan-akan dia berkurban dengan unta. Coba. Di hari ini saja ketika kelompok amal lewat, ada yang sedekah dengan harga unta kurang lebih 40 juta. Ada. Buka dompetnya lalu dibuka, masukkan cek 40 juta. Ada. Paling banter itu yang uang merahan saya. Jangan sampai 40 juta. Tapi dengan modal sedikit dia datang di waktu kurang lebih sampai jam setengah 7 ke masjid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban unta. Wa man kana fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, tambahin lagi 1 jam seperempat, kurang lebih yang jam 8 dia datang, maka annama qarraba baqar, sama seperti dia kurban bakor sapi sampai 30 juta. Maka ada orang yang kerja 1 tahun belum tentu penghasilannya itu sampai 30 juta. Ada yang seperti itu. Karena habis dengan dipakai makan setiap hari. Cuma dia modal datang jam 8 ke masjid di hari Jumat, dia akan seperti berkorban seperti sapi. Wa man kana raha fi sa'ati tsalisah faka'annama tabasha al-aqrar. Maka ketika dia datang pada waktu yang ketiga, kurang lebih sampai jam 9 dan 10, dia seperti berkurban kambing yang bertanggung. Kurang lebih harganya sampai 10 juta. Kambing yang super. Ada di hari ini yang sedekah ketika kotak amal lewat sedekah 10 juta, tidak mungkin. Tapi ketika dia datang kurang lebih dari jam 9 sampai jam 10 menuju masjid di hari Jumat, dia akan berkorban seperti itu. Dan bahkan ketika dia datang pada waktu yang keempat, waman raha fisayatir rabi'ah, barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka annama qarraba dajajah, seperti dia berkorban ayam betina. Berapa harganya?
berapa nih 70 atau 80 ribu, dia berkurban. Dan barang siapa waman rahi isaatul khamisah, dia datang pada waktu yang terakhir, waktu yang kelima, maka ana qarraba baita, maka dia seakan-akan berkurban telur. Berapa harganya telur? Dari pahar 5 sampai 10 ribu. Tetapi ketika wa idza kharaja al-imam, ketika imam keluar mengucapkan assalamualaikum, hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Semua malaikat mencatat pahala bonus, menutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Tidak ada lagi pahala bonus. Kasihan. Tetapi di balik itu ada prinsip ekonomi bagi orang-orang yang beriman. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, dia berkorban mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Bahkan dalam redaksi yang lain dijelaskan, ketika dia pergi, lalu dia waqataroba wastama, dia mendekat imam, mendengarkan imam. Kana lahu bikulli khutwatin yaktuha, bahkan dijadikan langkahnya dari rumah ketika dia datang di awal kali, lalu dia bukan datang pertama kali, bukan di belakang, tetapi dia ke depan, dia mendengarkan khutbah, tidak tidur, dia mendengarkan khutbah. Maka Nabi kita yang mulia menjelaskan baginya adalah seperti pahala qiyamu sanadin wa saumiha. Dia mendapatkan langkahnya itu satu langkah dari rumah menuju masjid seperti qiyamu sanadin, saum 1 tahun, wasiyamuha, dan puasanya juga 1 tahun. Itu satu langkahnya. Ketika dia datang, dia ingin mendapatkan pahala berkurban unta, dia datang dari rumah dengan berjalan kaki, maka 1 langkahnya mendapatkan pahala yang besar. Ini prinsip ekonomi yang begitu menguntungkan bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dengan modal yang sedikit menghasilkan keuntungan yang besar, beruntung dunia terlebih kelak yaumul qiyamah. Allah Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Berikutnya yang keempat, di antara prinsip ekonomi yang menguntungkan bagi orang-orang yang beriman, Nabi kita yang mulia menjelaskan, kullu sulama min an-nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia itu wajib sedekah. Tasbih, pengucapan subhanallah, sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Takbir, Allahu Akbar, sedekah. Tahlil, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Semuanya sedekah. Kita wajib semuanya mengeluarkan sedekah. Tetapi ada 2 rakaat minat duha dari salat duha, yujzi min zalik, menutupi daripada kewajiban bersedekah itu tersebut. Coba kamu bayangkan, semua persendian kita wajib sedekah berapa kali kita sedekah? Persendian kita ada berapa? 300 lebih. Kita wajib sedekah. Tetapi dengan 2 rakaat salat sunnah duha, maka itu menutupi daripada kewajiban kita kepada Allah. Ini model sekecil-kecilnya meraih keuntungan yang besar. Dan yang kelima, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang sholat ghada, maksudnya sholat pagi-pagi, sholat subuh jamaah, berjamaah, waqa'ada, dan dia tetap duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, entah itu jam sekarang 5:30, kadang jam 6, ya, berbeda-beda jamnya. Yang penting adalah mataharinya terbit. Kemudian summa shalla hati,
Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hujjatin wa umratin tamatin. Setelah itu dia sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir, baik zikir pagi dan petang, atau dia membaca Al-Quran, dia tidak tidur sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi kita yang mulia jelaskan, kana lahu, maka baginya ka'ajrin hujjatin, pahala seperti orang yang pergi haji. Bayangkan, di negeri kita pergi haji nunggu berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Biayanya pun besar. Umrah demikian. Mesti mengeluarkan biaya yang begitu besar. Tetapi ketika cuma menunggu sampai paling lama jam 7, dari sholat subuh dia tunggu sampai jam 7, dia berzikir, membaca Al-Quran, membaca perkara-perkara yang bermanfaat. Dari modal yang sedikit-dikitnya, dia tanpa mengumpulkan uang yang banyak, maka dia akan mendapatkan ka'ajri hujjatin wa umratin, seperti pahala haji dan umrah tamatin. Sampai 3 kali Nabi kita yang mulia menjelaskan sempurna. Inilah prinsip ekonomi yang diajarkan dalam syariat Islam yang begitu telah sempurna. Dari modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.